Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Soiman. Selamat pagi Pak Boyamin, terkait penangkapan buronan Maria Lumowa, bagi Anda ini apakah menunjukkan keoptimisan kinerja penegak hukum terhadap para penjahat korupsi? Ya, selamat pagi Maggie. Ini hanya karena babak belur Harun Masiku yang menghilang dan Menteri Hukum HAM babak belur di DPR, kedua juga babak belur urusan Joko Chandra, maka ini ya pada posisi menutupi rasa malu aja sebenarnya. Jadi meskipun secara fair saya juga mengapresiasi lah, daripada ada yang ditangkap semua, dapat malu semua gitu kan, nangkep buron lama nggak bisa, buron baru nggak bisa, bahkan ada buron masuk Indonesia, masuk dan keluar tanpa terdeteksi, malah bikin paspor, bikin KTP begitu kan, ini udah babak belur betul gitu. Ya sebenarnya ini permen dikit gula-gula dikit lah gitu. Jadi ya setidaknya masih ada rasa malu dan berusaha ingin menangkap buron. Dan sebenarnya kalau Maria Pauline Lumowa itu sudah lama proses ekstradisinya di Serbia, tapi ini menurut saya ini ada dramatisasi gitu kan. Mana ada ekstradisi itu sampai dijemput menteri, itu kalau kita mengeluarkan warga negara Amerika dipulangkan ya dipulangkan aja, terus ada pengawalan sudah gitu aja. Nah ini ya karena ini semata-mata menutupi rasa malu atas babak belurnya terutama Joko Chandra. Ya Pak Boyamin, apakah Anda melihat ini prosesnya terlalu lama untuk kementerian mengejar buronan Pak? Nah, di situ satu persoalan lagi bahwa kita tidak pernah serius menangkap buron dalam kasus apapun. Gitu. Jadi ini termasuk Maria Pauline Lumowa ini sebenarnya sudah bisa lama kok. Atau ya justru ketika mau ditetapkan tersangka itu cepat aja ditetapkan tersangka sehingga tidak bisa kabur kan gitu kan. Nah, satu problem lagi dulu seperti Joko Chandra, putusan hari ini kemarin dia sudah kabur. Artinya kan ada bocoran orang dalam, karena memang kita tidak serius dalam hal pemberantasan korupsi yang menyangkut keuangan yang besar. Tapi kalau korupsi kepala desa 35 juta itu malah langsung disidangkan cepat segala macam, padahal uangnya juga sudah dikembalikan. Meskipun dia memang harus diproses hukum, tapi kalau menyangkut uang besar, kasus pembobolan BNI, terus ya Bank Bali, terus kemudian dulu ya ada lagi yang berkaitan dengan uang itu nampaknya seperti aturan-aturan itu menjadi seperti gampang dibobol itu, Maggie. Ya Pak Boyamin, bagaimana dengan kasus buronan lainnya seperti buronan BLBI yang masih saja belum tertangkap? Ya masih banyak yang bukan hanya BLBI, kalau ini kan ranking 1 itu kan pernah kita diharu biru oleh Edi Tansil gitu kan. Zaman waktu itu masih Orde Baru, dia malah melenggang kangkung di Cina sana. Di sana pun dia masih membobol bank lagi ke pinjaman macet dan lain sebagainya masih juga. Terus misalnya yang terbaru Honggo Windratno yang terkait dengan TPPI yang kemarin sudah disidangkan, itu sampai sidang in absentia. Nah itu juga belum ditangkap padahal orangnya di Singapura. Terus Joko Chandra juga begitu, sekali lagi orangnya di Malaysia. Jadi masih banyak lagi yang buron-buron kasus yang sebenarnya itu kalau mau serius itu bisa ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Seperti sebelumnya BLBI yang dari Amerika. Wong kita punya perjanjian ekstradisi begitu lamanya begitu, sehingga ketika ini kemudian tidak ada hal-hal pemicu seperti nampaknya kok tidak diurusi gitu kan, seperti dibiarkan. Nah, jadinya apa yang terjadi? Orang akan istilahnya masih berani lagi korupsi, nanti kalau uangnya banyak dia kabur, toh kita tidak dikejar kok di luar negeri, kan itu. Atau kabur ke Singapura yang tidak ada perjanjian ekstradisi. Tapi buktinya Nazarudin dulu waktu kabur ke Singapura, itu karena didemo oleh teman-teman aktivis anti korupsi juga di kedutaan sana segala macam, terus diusir sama Singapura sampai Kolombia, terus kemudian bisa ditangkap. Sebenarnya masih bisa gitu, meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi, ya maka segera meminta segera ada perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tersebut, kan masih bisa mengupayakan itu. Kalau toh tidak ada perjanjian ekstradisi, mengupayakan diambil juga ada kok, dari Singapura pernah juga ada yang diserahkan. Kalau menyangkut teroris itu juga lebih mudah, kenapa korupsi tidak mudah juga gitu. Ya Pak Boyamin, bagaimana Anda melihat modus sering larinya buronan sebelum sidang? Ya karena mereka rata-rata korupsinya kan uang yang banyak. Jadi mereka punya akses nampaknya terhadap oknum untuk segera kabur. Modusnya cuma itu aja kok. Jadi bahkan sebelum ditetapkan tersangka, nanti akan ditetapkan tersangka seakan-akan ada orang bocori, cepat aja kamu kabur gitu. Ini
dugaan-dugaan oknum yang di dalam bermain ini tidak bisa dinafikan gitu loh. Jadi bukan karena mereka licin atau ahli juga bukan, tapi keahlian dan licinnya mereka itu karena memang ada kesempatan seperti diberi kesempatan oleh oknum-oknum yang memang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak tulus untuk memberantas korupsi. Ya, Pak Boyamin, sebenarnya modus letter of credit fiktif ini sepertinya sering terjadi. Bagaimana Anda melihatnya? Bukan dalam konteks hanya LC gitu ya, itu kan pembobolan jasa keuangan bank, terus Jiwasraya kemarin. Untung Jiwasraya itu cepat sehingga semua hampir tersangka itu bisa langsung ditahan. Padahal saya yakin itu kalau udah cepat-cepat juga udah buron itu, karena uang yang dibobol sampai di angka 16 triliun misalnya itu, dan itu karena kesigapan. Nah, nyatanya kalau bisa sigap kan juga mampu ini aparat kita, baik Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK. Tapi banyak hal yang di luar itu juga tidak sigap gitu, seperti tidak mau sigap. Nah, itu yang menjadi problem utama kita gitu. Tapi ketika mereka sigap, karena ini saya tahu persis Jiwasraya itu karena saya pelapornya, tapi apapun itulah yang mestinya harus dicontoh, sigap dan segera tetapkan tersangka dan ditahan sehingga tidak ada kesempatan kabur. Jadi ini problem utamanya ketika pembobolan yang sifatnya jasa keuangan itu kemudian apapun menjadi mudah karena tidak ada proses yang tegas untuk menjerat mereka. Jadi kasus LC fiktif itu masih sering terjadi sampai sekarang. 2 tahun kemarin masih ada LC fiktif lagi juga modus pembobolan. Karena ini paling gampang itu istilahnya seperti saya mau impor atau ekspor. Ini jaminannya LC. LC-nya dalam kasus Bank BNI itu kan sederhana. Ternyata itu tidak pernah jadi daftar orang LC yang harusnya dijamin oleh Bank BNI, tapi nyatanya dijamin. Atau ini pernah terakhir LC yang pura-pura ternyata di sana suppliernya tidak ada, atau ada tapi terafiliasi sehingga tidak ada ekspor. Kasus Edi Tansil LC-nya juga barang-barang yang ternyata diimpor itu adalah barang bekas. Nah, ini kan bank kadang-kadang pura-pura tidak tahu atau sengaja malah kong-kalingkong kan gitu kan. Ternyata mestinya kan dia tidak mau menerima barang itu, dicek beneran, bener nggak dia beli barang baru, bener nggak dia beli ke perusahaannya langsung, bener nggak harganya segitu. Sehingga ketika ini kreditnya macet, nanti ketika harus menyita jaminan barangnya itu masih cukup gitu loh, masih menutupi pinjaman. Tapi karena ada proses kong-kalingkong yang masif, maka ya jangankan LC, ya, hal-hal yang lain kemarin aja di PT Dana Reksa itu saya melihatnya cuman pabrik pakan ternak aja bisa untuk membobol Dana Reksa hampir 50 M kan gitu kan. Padahal itu pabrik pakan ternaknya hanya didirikan 10 M, habis itu tidak diurus, bangkrut, kebakaran. Yang rugi Dana Reksa ketika mau melelang itu tanahnya harganya nggak sampai 4 miliar. Ini kan modus-modus yang sebenarnya sederhana dan gampang. Jadi semua hal nampak karena kita satu, sistem kita juga pengawasannya kurang, ketika treatment terhadap orang yang nakal begini juga angin-anginan. Jadi orang masih pengen aja membobol-bobol dengan pola yang macam-macam. Ya, Pak Boyamin, kami juga masih ada pertanyaan terkait buronan. Apakah sistem imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kita perlu diperbaiki? Ya, kemarin ini kan penangkapan Lumowa ini, Maria Pauline Lumowa ini membuka mata kita semua. Kasus Joko Chandra itu kan dikatakan alasannya tidak ada cekal, sehingga bisa masuk. Meskipun masuk pun tidak terdeteksi. Alasannya tidak ada cekal itu karena NCP Interpol Indonesia sekretarisnya ngirim surat ke imigrasi bahwa Joko Chandra tidak dicekal. Alasannya sudah tidak diupdate oleh Kejaksaan Agung sejak 2014. Nah, Maria Pauline Lumowa sejak tahun 2004 tidak pernah diupdate oleh Kejaksaan Agung. Tapi dia statusnya juga masih dicekal. Edi Tansil juga statusnya masih dicekal. Betapa buruknya sistem imigrasi dan NCP Interpol menunjukkan bahwa ini dari tadinya saya dugaan, kalau sekarang judgment bahwa dalam kasus Joko Chandra itu ada kesengajaan untuk seperti membuka pintu supaya Joko Chandra bisa masuk. Oh, tiba-tiba tidak ada hujan dan tidak ada angin, NCP Interpol Indonesia ngirim surat bahwa ini sudah tidak dicekal lagi. Alasannya sudah tidak diupdate oleh Kejaksaan Agung. Imigrasi tanpa babibu, tanpa konfirmasi lagi Kejaksaan Agung yang melakukan DPO langsung dilepas cekalnya mulai tanggal 12 Mei sampai tanggal 27 Juni. Paling tidak ini 1 bulanan lebih kan. Nah, itu artinya sistem yang imigrasi kita itu
dengan mudahnya diotak-atik oleh lembaganya sendiri gitu. Kalau orang lain menghack atau apa masih mending. Dan kedua yaitu tadi bagaimana tidak terdeteksi dia bisa masuk, gitu kan. Kalau ini teroris bagaimana? Itu loh. Jadi sistem imigrasi kita nampaknya hanya berlaku terhadap kita orang baik-baik. Kalau kita orang-orang baik-baik, kehilangan paspor aja seperti membuat paspor seperti kita ini penjahat yang memalsu paspor gitu kan. Sampai di berita acara, sampai apa, gara-gara paspor kena air tintanya, tanda tangan agak luntur, itu aja dipermasalahkan, tidak boleh keluar gitu kan. Jadi justru nampaknya imigrasi hanya tegas terhadap orang baik-baik gitu kan, malah terhadap orang jelek, orang jahat malah nampaknya seperti membuka pintu gitu. Jadi inilah sistem imigrasi kita yang harus dibenahi. Iya, jadi menurut Anda karena sistem imigrasi kita masih banyak sekali buron yang lolos dan menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia. Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Soiman atas informasinya terkait penangkapan Maria Lumowa.